saat ini. Engkau Allah yang memberkati setiap kami melalui pujian Tuhan. Dan setiap penyembahan yang boleh kami berikan kepada Engkau Tuhan, dia menjadi rupa yang baru di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik buat kami semua Tuhan. Apapun yang boleh kami alami pada akhir-akhir ini Tuhan, ajar kami menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Ajari kami menjadi hamba-Mu yang selalu mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sebentar kami pada pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, biar kebenaran merema dalam hidup kami menjadi terang buat jalan hidup kami. Mau mengoreksi, mau memberikan kami kelegaan, kepuasan, bahkan kesembuhan yang akan kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan jam penerimaan firman-Mu, pemberitaan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar Kau sendiri yang berkata-kata, Kau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, dan boleh memberkati buat setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelum itu saya mengucapkan selamat datang kepada Mbak Retno. Ya, puji Tuhan, selamat beribadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah. Kita buka di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Allah pagi hari ini tentang perlindungan dari Tuhan. Firman Allah berbunyi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tentang Mazmur 91 ini banyak sekali kita dengar ketika awal-awal terjadinya pandemi COVID-19. Karena di dalam Mazmur 91 ini diceritakan bagaimana, diberitakan bagaimana ada perlindungan. Ada perlindungan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang kita alami ini, bagaimana Tuhan melindungi, Tuhan menolong. Makanya di ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 dikatakan begini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah saudara-saudara, Mazmur 91 ini menjadi kadang-kala pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi yang kita akan perhatikan di sini, siapa yang Tuhan lindungi? Siapa yang Tuhan akan lepaskan kita dari segala ancaman, dari segala ketakutan? Nah, firman Allah katakan, saudara-saudara, kalau kita menerima janji Tuhan, kita juga harus melakukan firman Allah. Makanya di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dijelaskan awalnya di situ, saudara-saudara, bahwa orang yang duduk dalam lindungan maha tinggi, yang bermalam dengan dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya.
Amin. Jadi saudara-saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan menerima janji Tuhan. Ini yang dimaksud dengan Mazmur 91. Karena saudara-saudara jangan menggambarkan bahwa semua kita akan dilindungi. Tetapi sebenarnya di dalam Tuhan ada syarat dan ketentuan. Sama seperti saudara-saudara kita membeli sesuatu, ada syarat dan ketentuan yang dalam produk itu, saudara-saudara. Di dalam Tuhan pun begitu. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, yang di ayat 3 sampai ayat yang ke-13, bagaimana kita dilindungi oleh Tuhan, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, itu harus kita lakukan. Kita harus duduk dalam lindungan Maha Tinggi, kita harus ada di dalam Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Makanya janji-janji itu akan kita terima. Saudara-saudara, Alkitab selalu memberikan janji kepada kita. Banyak sekali janji-janji di dalam firman Allah. Tetapi kalau kita mau meraih janji itu, kita harus melakukan firman. Ada kalanya kita mau menerima janji Tuhan. Tuhan, katanya engkau begini. Tetapi kita tidak melakukan firman, kita tidak akan menerima janji, saudara-saudara. Ketika kita melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Sama seperti Abraham. Tuhan berjanji, Abraham, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan akan kuberikan kepadamu segala sesuatu, dikatakan apa yang dia inginkan, dan lakukan. Abraham lakukan. Saudara-saudara, kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita harus taat melakukan firman Tuhan. Nah, ini saudara-saudara yang harus ada di dalam pemikiran kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan firman Allah. Nah, dikatakan janji dalam pemazmur ini adalah bersifat bersyarat. Kalau kita setia, Tuhan akan setia kepada kita. Memang saudara-saudara, kadang-kala kita tidak setia, tetapi janji Tuhan dia tetap setia. Tetapi dalam hal ini saudara-saudara, ketika kita menerima janji-janji Tuhan, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Contohnya saya katakan tadi, Abraham, dia taat, diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janji ini adalah berlaku bagi orang yang duduk dalam lindungan Tuhan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-91 ini. Yang pertama dikatakan begini: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata duduk di sini, saudara-saudara, diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah berdiam. Kata berdiam adalah bukan sekedar dia duduk, tetapi tinggal tetap. Kalau kita perhatikan bahwa orang yang berdiam dalam lindungan yang maha tinggi adalah orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang yang suka akan hadirat Tuhan. Orang yang suka akan firman Allah. Orang yang diam di dalam Yesus. Itulah yang akan dilindungi oleh Tuhan. Orang yang melakukan firman Allah, itulah yang akan dilindungi oleh Tuhan. Makanya dikatakan orang yang berdiam, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Nah, dikatakan juga dan bermalam. Bermalam di sini adalah mempunyai pengertian tentang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Amin. Bermalam di sini adalah tersirat kata istirahat, atau dikatakan seperti ini, ketenangan setelah berpergian jauh. Kadang-kala kita berpergian jauh, kita butuh namanya istirahat. Nah, istirahat dalam hadirat Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Ada di dalam hadirat Tuhan, kita menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau mendapatkan perlindungan, kita
Nah, saudara-saudara, dari dua kata ini, kata berdiam dan kata bermalam, itu yang saya maksudkan tadi adalah Tuhan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Saudara-saudara, makanya di ayat yang kedua dikatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara-saudara, Daud ini dia adalah seorang yang suka dengan hadirat Tuhan. Daud ini adalah seorang prajurit, dia juga seorang yang sering berperang. Dan dia tahu perlindungan yang kuat itu hanya ada di dalam Tuhan. Daud dilindungi oleh pengawal-pengawal yang luar biasa, prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Tetapi dia katakan bahwa perlindungannya itu hanya berasal daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi janji-janji Tuhan yang kita akan lihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13 itu akan terjadi bagi kita apabila kita mengikuti kehendak taat kepada Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita melakukan firman Allah, itu akan kita alami. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyertai kita. Kita akan menerima janji Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya saudara sudah menerima janji-janji Tuhan. Saudara disembuhkan, saudara dilindungi, saudara diberkati. Karena apa, saudara-saudara? Kita melakukan firman Allah. Ketika kita membuka hati kita untuk kita melakukan firman Allah, di situ janji-janji Tuhan akan nyatakan bagi kita. Amin. Makanya saudara-saudara, pegang janji Tuhan dan lakukan firman. Sederhana saja saudara-saudara. Kita taat, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita setia, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab ini ada banyak sekali hal-hal yang kita alami, yang kita akan rasakan bagaimana janji-janji Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan tempat perteduhan bagi kita? Yang pertama, saudara-saudara, apa yang harus kita miliki? Ayat yang ke-14, coba kita perhatikan Mazmur 91 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudara, kita harus dikatakan yang pertama memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya dikatakan hatinya melekat kepadaku. Hati yang dekat kepada Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan. Kata melekat di sini, saudara-saudara, memberi pengertian di sini adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Makanya dikatakan hatinya melekat kepadaku. Dengan cinta kita kepada Tuhan. Ini menggambarkan bagaimana kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita, kita juga tahu isi hati Tuhan. Sama seperti dengan hubungan suami istri. Harus saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, kadangkala dalam pernikahan, saudara-saudara, dalam berjalan waktu ada proses yang dialami. Saya dengan istri walaupun sudah sekian tahun ini, semakin mengenal. Saling melihat saja sudah tahu, oh salah, ya kan? Suami istri kan begitu. Tinggal kode dari jauh, oh ya sudah, istri sudah tahu, ya. Suami istri itu harus mengenal. Kadangkala suruh diam cuma kode, maju ya kan? Coba suami istri ya. Kadangkala istri cuma diam, suami sudah tahu ada apa ya kan? Nah, begitu juga kita dengan Tuhan.
Suami istri dekat itu, makanya suami istri itu gambaran daripada gereja dan Tuhan. Betapa luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita dekat, makanya kalau kita dekat dengan orang, dengan istri kita, dengan suami kita, kadang-kala apa yang kita tidak mintai, istri sudah siapkan. Karena dia sudah tahu, ya kan? Sudah tahu. Istri sudah tahu apa kemauan suami. Sebaliknya juga, suami sudah tahu apa kemauan istri. Nah, begitu juga kita sebenarnya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita sebenarnya kita harus tahu. Makanya dikatakan firman Allah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dikatakan hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Makanya saya katakan tadi bahwa janji Tuhan itu kalau kita setia, taat kepada Tuhan, kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Amin. Tuhan akan menolong kita. Asalkan kita dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara dekat dengan seseorang, saudara, dia sudah tahu pribadi kita. Apalagi Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, firman Allah katakan, Ia akan meluputkannya. Nah, melekat di sini, saudara-saudara, kata melekat di sini memakai kata kasat, artinya menggerakkan hatinya. Ini sama seperti orang yang jatuh cinta. Ini sama seperti orang yang bicara tentang hubungan yang begitu dekat. Orang kalau sedang jatuh cinta, saudara-saudara, apa saja bisa dilakukan. Nah, saudara, kalau kita jatuh cinta dengan Tuhan, kita akan melakukan firman Tuhan. Amin. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita akan melakukan firman Tuhan. Saudara, begitu juga dengan hubungan dalam keluarga. Kalau kita cinta istri, kita cinta suami, kita cinta anak-anak, kita akan melakukan apa yang mereka mau. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama. Kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dikatakan begini. Ketika kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkannya. Dan bagian terakhir dikatakan, aku akan membentenginya. Makanya dikatakan Daud tadi bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan. Tuhan akan menjadi benteng kita. Musuh kita itu banyak sekali, saudara-saudara. Iblis adalah musuh kita. Dia akan menyerang kita. Tetapi Yesus Tuhan adalah benteng kita. Dia akan membentengi kita. Karena dikatakan apa? Sebab Ia mengenal namaku. Saudara-saudara, Ia mengenal namaku. Pemazmur katakan bahwa Tuhan mengenal namanya. Saudara, kalau kita dikenal orang, apalagi orang-orang yang hebat, pejabat, wah betapa senangnya kita. Iya kan? Nah, kita dikenal oleh Raja di atas segala raja. Betapa luar biasanya kita, saudara. Amin. Betapa hebatnya kita. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kenal siapa kita. Makanya dikatakan Ia mengenal namaku. Tuhan mengenal kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kenal kita. Kata kenal di sini, saudara-saudara, bukan saja sekedar tahu. Biasanya orang kalau sekedar tahu itu seperti begini, saudara-saudara. Tahu ya tahu Presiden Jokowi, Presiden Indonesia. Oh, tahu siapa Jokowi? Ya, tahu ya, kenal ya. Tetapi apakah dia mengenal kita? Belum tentu, saudara-saudara. Dia tahu kita ini rakyat Indonesia, tetapi dia tidak mengenal kita. Berbeda dengan Tuhan. Dia kenal kita, kita kenal dia, dia kenal kita. Makanya kata mengenal di sini adalah ada suatu hubungan yang begitu dekat. Orang kalau kenal nama berarti
kenal begitu dekat. Ya kan? Sama seperti Bapak Ibu di sini, saya kenal namanya. Makanya tadi jiwa baru harus perkenalkan nama ya, puji Tuhan. Harus tahu, makanya ada istilah peribahasa, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita sudah kenal maka jadi sayang, ya kan? Kita harus saling mengenal. Mengenal pribadi kita, karakter kita sudah dibentuk di sini di jemaat GPDI Betania, sekalipun ada kerikil-kerikil yang begitu. Tetapi untuk saling kita mengenal karakter masing-masing. Nah, Tuhan mau supaya kita mengenal Dia. Nah, dikatakan kata mengenal di dalam bahasa Ibrani memakai kata yada. Di dalam bahasa Yunani memakai kata ginosko. Kata yada di sini lebih dekat. Kata yada itu memahami, artinya memahami, mengetahui, pernah mengalami. Ini kata yada. Ini juga berhubungan dengan satu hubungan yang begitu erat seperti hubungan suami istri. Itu kata yada. Jadi saling mengenal. Makanya saya katakan tadi ke suami istri kalau sudah semakin lama semakin mengenal, semakin tahu baiknya, semakin tahu ya jelek-jeleknya, ya kan? Itulah suami istri. Tetapi semakin hari harus semakin cinta, harus semakin mengasihi. Amin. Amin. Hubungan suami istri biar terus semakin hari semakin mengenal. Biasanya kan ada ya biasa di dalam rumah tangga itu kan cekcok sana sini, tetapi harus cocok. Kita harus semakin hari semakin mengenal. Nah, pribadi Bapak Ibu Saudara yang sudah membangun dalam rumah tangga, kadang-kala kita saudara-saudara, tetapi sebenarnya intinya itu supaya kita saling mengenal. Nah, saudara-saudara, kata yada itu adalah kata memahami, mengetahui, pernah mengalami. Jadi saudara-saudara, kata mengenal di sini, Tuhan kenal kita, Dia paham dengan kita, Dia memahami kehidupan kita, dan Dia tahu isi hati kita. Dan kata yang kedua, ginosko itu artinya pengetahuan yang didapati melalui pengalaman. Kita mengenal Tuhan lewat pengalaman hidup kita. Kita berjumpa dengan Tuhan lewat pengalaman hidup kita. Ada orang saudara-saudara mengalami Tuhan lewat pengenalan akan Tuhan dengan ginosko ini, saudara-saudara. Dia mengetahui karena dia mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang saudara-saudara. Dia tahu Tuhan, dia alami Tuhan itu sendiri. Dan dia mengenal pribadi daripada Tuhan. Makanya saudara-saudara harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan itu siapa. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan kenal kita. Kita kenal siapa Tuhan kita. Makanya saudara-saudara, dikatakan kita akan dibentengi karena Ia mengenal namaku. Tuhan katakan. Pemazmur mengenal nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kalau di Mazmur 91 di sini, Allah yang maha tinggi itu adalah Allah El Elyon. Kemudian Allah yang maha kuasa itu adalah Allah El Shaddai. Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau mengenal Tuhan hari-hari. Mengenal pribadi Tuhan. Tuhan sangat mengenal kita, saudara-saudara. Dia tahu keadaan saudara hari-hari. Mungkin kita dalam keadaan lemah, mungkin kita dalam keadaan sakit, mungkin kita dalam keadaan ada kesulitan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan mengenal kita, saudara-saudara. Amin. Mari kita mau mengenal Tuhan. Lewat apa, saudara-saudara? Makanya ada lagu, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Harus semakin banyak kita baca firman, semakin banyak kita berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang kedua, kita lihat ayat yang ke-15.
ayat yang ke-15. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Ayat yang ke-15, Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Ayat 15 dikatakan begini. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa, ini berbicara tentang doa. Dikatakan begini, bila ia berseru kepadaku, ketika Tuhan menjadi kota benteng kita, ketika Tuhan menjadi perlindungan kita, ketika Tuhan menjadi tempat perteduhan kita, ketika kita berseru, firman Allah katakan apa? Bila ia berseru kepadaku, bila kita berseru, aku menjawab. Aku akan menyertai dia, aku akan menyertai saya dan saudara. Tuhan akan menyertai saya dan saudara dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Amin. Ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, ketika Tuhan menjadi kubu pertahanan kita, kita akan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Ini berbicara tentang doa, saudara-saudara. Ini berbicara tentang doa yang lahir dari kelemahan. Makanya ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam ketidakberdayaan, firman Allah katakan Tuhan akan menjawab kita, saudara-saudara. Orang kalau dalam keadaan berserah penuh, nah ini saudara-saudara artinya berserah penuh. Orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan adalah tempat satu-satunya pertolongan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ada banyak kali saudara-saudara, kita banyak sekali melakukan banyak hal supaya kita keluar dari persoalan, supaya kita keluar dari masalah. Kita buat ini, kita bikin ini, saudara. Ternyata bukan menyelesaikan masalah, hanya membuat masalah yang baru. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita berserah kepada Tuhan justru dalam kesesakan, justru dalam kelemahan kita, justru kita dalam ketidakberdayaan kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Makanya Paulus katakan, dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan kita, justru kelemahan di sini saudara-saudara bukan berarti kita lemah secara fisik, lemah tubuh. Lemah di sini adalah membuat kita itu tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada kita. Amin. Saudara pernah mengalami pengalaman seperti itu? Ketika kita lemah, tidak berdaya, kita berserah kepada Tuhan. Justru dalam kita berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Tapi ketika kita mulai mengandalkan kita mulai mengandalkan kekuatan kita tidak mampu, saudara-saudara. Makanya Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mari kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, berseru kepada Tuhan, doa juga ini harus lahir daripada iman kepada Tuhan. Doa dengan iman. Ada saudara-saudara kita berdoa, cuma kata-kata yang kita lakukan, tetapi tanpa iman. Kita harus berdoa dengan iman. Tuhan, aku sembuh. Tuhan, aku sehat. Tuhan, aku diberkati. Tuhan, aku ditolong. Harus dengan iman, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar kata-kata yang kita naikkan kepada Tuhan, tetapi kata-kata dengan iman. Makanya setiap ucapan kita harus ucapkan dengan iman. Aku ditolong Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku disembuhkan oleh Tuhan. Dengan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara.
Satu ayat saudara-saudara, ayat yang terakhir sebelum kita akan tutup tentang nama-nama Allah. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roma pasal 8 ayat 26 27 berkata, firman Allah berkata begini. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, ini berbicara tentang Roh membantu kita. Bagaimana ketika kita sudah tidak bisa berdaya lagi, Roh Kudus yang ada di dalam kita membantu kita berdoa, menyampaikan doa itu kepada Allah. Dikatakan dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Kadang-kala kita sudah berserah kepada Tuhan, tidak ada kata-kata yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Hanya roh kita ini berseru kepada Tuhan. Dan firman Allah katakan ayat 26 tadi, Roh membantu kita. Roh membantu kita. Dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara, apa menjadi kelemahan saudara hari-hari? Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Kita punya Allah yang hidup, Allah El Shaddai. Makanya dikatakan Mazmur 91 tadi, di ayat-ayat yang pertama dikatakan yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi. Kata Maha Tinggi di sini Allah Elyon, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang berkuasa, saudara-saudara. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Makanya kalau kita punya iman bahwa Allah yang kita yang sembah adalah Allah yang berkuasa, Dia sanggup mengubah hidup saudara. Amin. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup menolong kita hari ini. Amin. Kemudian dikatakan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di situ memakai kata El Shaddai. Allah El Shaddai, Allah maha kuasa, Allah yang sanggup memelihara kita. Makanya ada lagu El Shaddai, Allah maha kuasa, Allah sanggup. Kata El Shaddai, saudara-saudara, kalau bisa diterjemahkan itu seperti payudara, ya. Karena Allah memelihara seperti ibu memelihara bayinya dengan ASI. Demikian juga Bapa di sorga memelihara kita, saudara-saudara. Makanya El Shaddai itu Allah maha kuasa. Dia menyediakan, Dia memelihara. Nanti sebentar kita nyanyikan lagu itu. Allah El Shaddai, El Shaddai. Dia memelihara kita. Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Makanya dikatakan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang tahu kebutuhan kita, Allah yang tahu keberadaan kita. Dia ada di tempat ini dan Dia akan memberkati hidup kita. Asalkan saudara-saudara kita mengikuti janji Tuhan, kita hidup dalam ketaatan, kita melekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Dia, kita kenal Dia, saudara-saudara, maka kita akan menerima berkat-berkat dan janji-janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita nyanyikan pujian tadi, pujian El Shaddai, El Shaddai. Tak usah aku takut. Saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Kita punya Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Sama-sama kita bangun berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya.
angkat tangan lagi kita kepada Tuhan. Kita katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkati tangan-tangan kami yang mengulurkan Tuhan. Sekiranya apa yang sudah kami ulurkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi setiap uang yang kami tabur Tuhan akan berbuah lebat Bapa. Sebab itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami.
memberi yang terbaik dari setiap kehidupan kami Tuhan, dari berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan sudah kami senangkan. Haleluya. Amin. Baik, untuk tugas kolektan pada minggu ini saya minta Bu Ardani angkat pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena hidup kita memang menang di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Kita masuk dalam pengumuman. Saya mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Ibu Retno ya. Alamat di mana Bu? Di Surya Residen 4E. Ya, Surya Residen 4E 43. 4E 43. Sudah pernah ketemu belum? Sudah pernah. Oh, pernah ketemu. Waktu di rumahnya. Oh, itu ya. Oh ya, puji Tuhan ya. Selamat beribadah, bergabung bersama dengan kami. Doa kami supaya minggu-minggu berikut juga bisa bergabung beribadah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adapun pengumuman yang berulang tahun pada pada minggu ini, pertama Ibu Eko, ya, Pak Eko ya. Ibu Eko pada tanggal 12. Kemudian ada miskomunikasi, kemarin dipikir ulang tahun Bu Agus, ternyata salah lihat Ibu Gempalanya. Itu karena apa? Karena cinta. Karena cinta ya. Puji Tuhan. Salah lihat, jadi terlalu fokus dia ngomong. Selalu lihat ini, kami selalu ini kan ada jemaat, data jemaat. Selalu kami lihat, kami doakan. Nah, makanya salah lihat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian Ibu Gideon tanggal 22 ya, puji Tuhan. 22 ada di rumah kayaknya dia lagi menonton. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian informasi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang memperhatikan Ibu Gembala ya. Ada yang kirim susu, bubur susu. Ya, makanan. Tuhan Yesus memberkati. Perhatian doa saudara buat Ibu Gembala. Memang pada hari-hari Minggu ini ada banyak aktivitas yang selalu berbulan-bulan ini selalu dengan HP dan laptop, selalu Zoom, live streaming, kemudian di WA itu buat apa ya? Mungkin ada radiasi. Juga buat katanya Bu Moses mungkin pikirannya terlalu kencang. Ya, doakan ya supaya jemaat juga jangan ya, supaya doakanlah supaya rileks pikirannya. Puji Tuhan. Kemudian ya bantu doa karena kalau lihat HP, lihat itu
Memang bisa, tapi setelah itu kayak itu loh, kepalanya kayak berkunang-kunang seperti apa ya. Nah, puji Tuhan. Doakan ya. Terima kasih juga buat perhatian jemaat Tuhan, bagi Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian mungkin ibadah doa malam tetap melalui live Facebook di grup KPD Betania. Kemudian kita anak-anak katanya Ibu Gembala saya bilang jangan dulu pakai Zoom, tetapi kita masih kirim link ya, link cerita supaya anak-anak juga jangan sampai mereka ketinggalan untuk dengar firman ya, jangan sampai ketinggalan karena anak-anak sekarang kan sudah mulai bingung semua, sudah di HP semua, larinya ke game, jangan banyak-banyak game juga anak-anak. Nah, kemudian kita harus perhatikan juga anak-anak supaya Tuhan berikan mereka kesehatan. Sekolah juga mereka terus dibantu mereka, terus diajar mereka. Karena ini kan pelajaran mereka kan belajar sendiri istilahnya ya kan. Ya Tuhan tolong semuanya. Kemudian minggu depan, hari Minggu kita di bulan baru ya. Tidak terasa ya, November, Desember. Nanti kita akan bicara Natal seperti apa. Karena kita masih tetap social distancing. Kita berdoa supaya Desember ini vaksin sudah bisa ada kalau ada. Karena pemilihan bupati tetap dilaksanakan tanggal 9 di desa kita, Desa Duku Tengah, tanggal 20 itu pemilihan Pilkades. Nah, saudara-saudara, saya juga kapan hari saya karena panitia pemungutan suara, saya disuruh cek kesehatan di puskesmas. Saya tensi darah saya 190/120. Sampai dokter bilang, "Bapak enggak apa-apa." "Enggak, Pak, saya enggak pusing, Bu. Saya enggak apa-apa." Terus dia, "Coba dulu tunggu 10 menit baru tensi lagi." Saya tensi lagi, turunnya cuma 5. Padahal saya pikir-pikir yang santai-santai. Turunnya cuma 5. Akhirnya dokter bilang, "Pak, mohon maaf, Bapak harus saya kasih obat darah tinggi. Besok atau kapan balik lagi." Waduh, saya puji Tuhan, ternyata begini, pagi hari memang ada ya biasalah urusan dengan warga. Kemudian pas saya pergi puskesmas, saya tambah takut, saya tambah tinggi. Saya lihat, baju astronot semua. Sampai saya, ngeri. Tapi ya puji Tuhan, besok saya balik, saya minum obat, sudah turun darahnya. Nah, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati doa-doa saudara. Akhirnya ganti Ibu Gembala yang sakit. Ya, saudara-saudara, bantu doa supaya kami diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ada mungkin lagi pengumuman? Sudah tidak ada. Ya. Puji Tuhan, kita akan tamatkan ibadah kita. Besok Minggu siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita ini. Terima kasih jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memperhatikan Ibu Gembala lewat berkat-berkat yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
dalam kami memuji dan menyembah Engkau lewat pujian penyembahan. Dan kami sudah diberkati lewat firman Allah. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong, memberkati hidup kami. Ketika kami melekat dengan Tuhan, ketika kami taat kepada Tuhan, kami akan menerima janji-janji Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan untuk kami melakukan firman ini ya Tuhan. Karena firman Allah adalah menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Saat pagi hari ini hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Buat Ibu Eko, Tuhan Engkau memberkati Ibu Eko. Diberkatilah Ibu Eko Tuhan. Sebagai istri Tuhan tolong selalu Ibu Eko untuk selalu taat setia kepada Tuhan. Berkati Ibu Eko dengan kesehatan, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Suami, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa diberkatilah Ibu Eko di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Ibu Gideon. Tuhan berkati Ibu Gideon dengan berkat-berkat dari Allah. Boleh berulang tahun kami berdoa. Tuhan senantiasa memberkati Ibu Gideon. Berkati suami, berkati anak-anak mereka Tuhan. Senantiasa dilindungi, diberikan pertolongan. Kami percaya umur panjang, kesehatan, kekuatan menjadi milik daripada Ibu Eko ya Tuhan. Diberkatilah Ibu Eko di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kedua anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Bu Eko Tuhan, dan Ibu Gideon ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat Ibu Gembala dalam kondisi keadaan kelemahan tubuh. Kami berdoa, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah bagian tubuh daripada Ibu Gembala. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menolong ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Diberkatilah usaha pekerjaan kami. Tuhan senantiasa buat kami sukses. Tuhan senantiasa membuat kami diberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan sidang jemaat Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus. Usaha mereka diberkati dalam nama Yesus. Keluarga diberkati dalam nama Yesus. Ikat suami istri dalam tali kasih, saling mengasihi, saling mendoakan, saling memberkati di dalam nama Yesus. Keluarga jemaat GPDI Betania diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang indah di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Anak-anak kami juga Tuhan tolong di sekolah. Oh Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan hindarkan kami dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri. Kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami katakan segala penyakit dihalaukan, segala kelemahan tubuh dihalaukan, dan menjadi berkat Allah. Biarlah berkat-berkat Allah menjadi bagian dari jemaat Tuhan di GPDI Betania. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yang ada di rumah juga diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati TNI Polri, berkati kota Surabaya Sidoarjo, lingkungan di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Pelayanan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin kami memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan sudah menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kami berdoa juga buat jiwa baru. Tuhan tolong biarlah senantiasa juga terus beribadah bersama dengan kami. Tuhan tolong juga kirim jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang rindu haus akan firman-Mu. Itulah yang Tuhan, itulah yang kami inginkan ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami bersyukur
Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima mujizat Tuhan. Kita terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ayo, Pak.